Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya Enggar Prasetyawan akan membahas terkait materi pajak. Nah, di materi sebelumnya di pertemuan 4, kalian sudah mempelajari tentang fungsi linier pada permintaan, pada penawaran, kemudian keseimbangan pasar. Nah, di sini nanti kita akan sedikit menggunakan konsep materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, nah untuk materi pajak di sini kalian akan mempelajari bagaimana nanti konsep suatu pajak, kemudian bagaimana menghitung pajak yang diterima pemerintah, kemudian bagaimana menghitung pajak yang ditanggung oleh konsumen dan juga oleh produsen. Nah, di sini kita akan melihat bahwa pajak itu sendiri merupakan pungutan yang dibebankan kepada produsen yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apakah konsumen juga mendapatkan pajak? Tentu ya. Karena apa? Produsen pada saat dikenakan beban pajak, otomatis nanti produsen juga akan membebankan pajaknya itu kepada konsumen, yang mana harga yang ditawarkan oleh produsen sendiri otomatis akan dinaikkan. Nah, sehingga beban pajak yang diterima oleh produsen otomatis nanti juga dibebankan kepada konsumen. Otomatis juga di lapangan harga yang awalnya mungkin sekian nanti akan naik sedikit. Karena apa? Ya bertambah dari nilai pajak tersebut. Oke. Pajak di sini sendiri akan mempengaruhi fungsi penawarannya. Mengapa? Karena itu tadi, harga yang ditawarkan itu adalah harga yang ditentukan oleh produsen, sehingga bukan harga yang diminta. Jika harga yang diminta, otomatis konsumen meminta ya harganya otomatis ya serendah-rendahnya atau serendah mungkin. Sehingga yang akan berpengaruh dengan adanya pajak itu adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran itu nanti akan berubah. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari fungsi penawaran yang berbunyi QS sama dengan min A plus B PS. Sehingga di sini untuk fungsi penawarannya berubah menjadi, yang pertama bisa kalian lihat, untuk fungsi penawaran yang berbentuk QS itu berubah menjadi QST sama dengan min A plus B dikalikan P dikurangi T. Nah, itu yang pertama. Kemudian jika fungsi penawarannya berbentuk P, itu nanti menjadi PST sama dengan fungsi Q-nya langsung ditambahkan dengan T atau besar pajaknya. Nah, jadi dua fungsi penawaran ini yang akan berubah dengan adanya pajak. Nah, kemudian penerapannya bagaimana? Misalkan di sini saya contohkan. Misalnya untuk diketahui suatu pajak QS sama dengan min 10 plus 2 PS misal. Kemudian di sini dibebankan pajak sebesar Rp2 misal. Nah, bagaimana merubahnya? Merubahnya menjadi QST sama dengan min 10 ditambah 2 dikalikan P di sini dirubah menjadi P min T, sedangkan T-nya adalah 2. Sehingga menjadi P min 2 sama dengan min 10 ditambah, seperti konsep sebelumnya, 2 dikalikan P dikurangi 2 dalam kurung menjadi 2P min 4. 2 dikalikan P dan 2 dikalikan min 2. Sehingga min 10 dikurangi 4 menjadi min 14 ditambah 2P. Nah, inilah fungsi penawaran setelah
kena pajak. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana merubah fungsi penawaran jika fungsi penawarannya berbentuk PS? Ini saya contohkan PS QS plus 10 misalkan. Nah, dengan T-nya sama dengan misalkan 3. Otomatis fungsi penawarannya berubah menjadi PST. Jadi kita menggunakan fungsi penawaran yang kedua ini. PST sama dengan fungsi Q itu adalah ya ini semua. Ini adalah fungsi Q. Menjadi QS T ditambah 10, langsung ditambahkan besar pajaknya, ditambah 3, sehingga menjadi PST sama dengan QST plus 13. Nah, jadi fungsi penawaran berubah menjadi PST sama dengan QST ditambah 13. Jadi berbeda jika fungsi penawarannya berbentuk Q, mencari perubahannya dengan cara yang pertama. Kemudian jika fungsi penawaran berbentuk P, berubahnya dengan cara yang kedua. Nah, kemudian bagaimana untuk keseimbangan pasar setelah pajak? Di sini keseimbangan pasar juga akan berdampak dengan adanya pajak. Yang mana dalam mencari keseimbangan pasar setelah pajak itu ada dua. Yang pertama, QD sama dengan QST. Sebenarnya hampir sama prinsipnya seperti mencari keseimbangan pasar sebelum pajak atau pada materi sebelumnya. Hanya di sini untuk QS-nya itu menjadi QST. Kemudian yang kedua, jika berbentuk P, PD sama dengan PST. Jadi yang mana QD itu adalah jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan setelah pajak. Kemudian harga barang yang diminta itu nanti sama dengan harga barang yang ditawarkan setelah pajak. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung penerimaan pajak oleh pemerintah dengan rumus T sama dengan T kecil dikalikan QET, yang mana T besar itu adalah pajak yang diterima pemerintah. Kemudian T kecil itu besar pajak per unit. Kemudian QET itu adalah jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Kemudian untuk menghitung pajak konsumen itu rumusnya adalah TK sama dengan di dalam kurung PET dikurangi PE, yang mana PET itu adalah harga keseimbangan setelah pajak. Kemudian TK tadi adalah pajak konsumennya. Kemudian PE-nya harga keseimbangan sebelum pajak. Kemudian QET sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah keseimbangan setelah pajak. Nah, kemudian yang terakhir rumus untuk pajak produsen. Pajak produsen dirumuskan TP sama dengan T besar dikurangi T konsumen, yang mana TP itu adalah pajak produsen. Maaf, di sini maksudnya pajak produsen. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya? Penerapan contohnya akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Misalkan diketahui fungsi permintaan untuk suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 21 dikurangi 2P. Kemudian penawarannya yaitu QS sama dengan 3P dikurangi 4. Nah, di sini pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp2. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa besar jumlah dan harga keseimbangan sebelum pajak. Yang kedua,
besar jumlah dan keseimbangan setelah pajak. Kemudian yang ketiga, penerimaan pajak pemerintah. Kemudian beban pajak konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, menggambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Oke, kita jawab yang pertama. Untuk menentukan jumlah dan harga keseimbangan sebelum pajak, itu sama seperti mencari keseimbangan pasar pada pertemuan sebelumnya, yaitu karena yang diketahui di sini fungsinya sudah berbentuk Q, kita menggunakan QD sama dengan QS. QD di sini diketahui 21 min 2P, QS-nya 3P min 4. Kemudian kita kelompokkan di salah satu ruas yang memiliki variabel P. Di sini saya kelompokkan untuk variabel P-nya di sebelah kiri menjadi min 2P, 3P pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3P, kemudian min 4 dan 21 pindah ke ruas kanan menjadi min 21. Nah, kemudian kita operasikan saja min 2P dikurangi 3P menjadi min 5P sama dengan min 4 dikurangi 21 menjadi min 25. Sehingga diperoleh P sama dengan min 25 dibagi min 5 sama dengan positif 5. Karena negatif ketemu negatif. Oke, didapatlah nilai P. Kita simbolkan menjadi PE. Harga keseimbangan sebelum pajak sebesar 5. Kemudian berapa besar nilai QE-nya atau jumlah barang keseimbangan sebelum pajak? Kita ambil salah satu fungsi, boleh fungsi permintaan, boleh fungsi penawaran. Saya ambil untuk fungsi permintaan. Di sini Q sama dengan 21 min 2P. Yang mana tadi P sudah didapat 5 menjadi 21 dikurangi 2 dikali 5 sama dengan 21 dikurangi 10. Hasilnya adalah 11. Nah, ini menjadi QE. Oke, sehingga kita dapatkan jawaban untuk nomor A dengan jumlah barang keseimbangan sebelum pajak sebesar 11 dan harga keseimbangan sebelum pajak itu adalah Rp5. Oke, kemudian kita jawab untuk pertanyaan B. Pertanyaan B ditanyakan besar jumlah dan harga keseimbangan setelah ada pajak. Nah, di sini tadi sudah ada rumus persamaan, yaitu nanti kita harus bisa menggunakan QD sama dengan QST. Tetapi di sini QST-nya belum kita dapatkan dan kita harus mencari terlebih dahulu. Untuk QST itu yaitu fungsi penawarannya yang berbunyi 3P, di sini min 4 kita rubah menjadi 3P min T. T-nya sebesar 2. Sehingga di sini dikalikan 3P, 3 dikali min 2 menjadi min 6 dan di sini min 4. Sehingga diperoleh untuk QST-nya 3P min 10. Oke. Nah, baru kita bisa menghitung untuk QD sama dengan QST. QD sama dengan QST menjadi QD-nya 21 min 2P. QST itu tadi diperoleh 3P min 10. Sama, kita kelompokkan untuk P-nya di sebelah kiri. 2P min 3P sama dengan min 10, 21 pindah ke ruas kanan menjadi min 21. Sehingga di sini min 5P sama dengan min 31.
Sehingga P sama dengan min 31 dibagi min 5 diperoleh berapa? Ya, 6,2. Nah, ini menjadi PET. Jadi harga keseimbangan setelah ada pajak. Kemudian untuk QET-nya, nah, kita bisa menggunakan salah satu fungsi. Boleh fungsi permintaan, boleh fungsi penawaran, tetapi fungsi penawaran yang setelah kena pajak. Jangan sampai kalian untuk mencari Q di sini mensubstitusikannya menggunakan fungsi penawaran sebelum ada pajak. Nah, itu nanti jadi salah. Oke, untuk amannya kita menggunakan fungsi permintaan. 21 min 2P. Sehingga P-nya tadi mendapatkan 6,2. 21 dikurangi 2 dikali 6,2 sama dengan 21 dikurangi 12,4. Sehingga di sini kita peroleh 7,6. Di sini menjadi QET. Oke. Nah, kita dapat jawaban untuk pertanyaan nomor B, yang mana jumlah barang keseimbangan setelah ada pajak sebesar 7,6, kemudian harga barang setelah kena pajak sebesar 6,2. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor C. Oke. Untuk pertanyaan nomor C, di sini kita disuruh menentukan penerimaan pajak yang diterima pemerintah, kemudian beban pajak konsumen dan beban pajak produsen. Untuk beban pajak yang diterima pemerintah, itu tadi rumusnya T besar sama dengan T kecil dikalikan QET. Nah, di sini T tadi atau T kecilnya besar pajak per unit sebesar Rp2 dikalikan QET-nya. QET tadi kita peroleh 7,6. Sehingga 2 dikalikan 7,6 yaitu 15,2. Nah, inilah beban pajak yang diterima oleh pemerintah. Kemudian untuk T konsumen. Nah, untuk T konsumen sendiri rumusnya adalah PET dikurangi PE dikalikan QET. Nah, untuk PET tadi sudah diperoleh sebesar 6,2. Untuk PE-nya itu diperoleh di awal tadi sebesar 5. Kemudian dikalikan QET. QET tadi adalah 7,6 sama dengan 6,2 dikurangi 5 1,2 dikalikan 7,6. Oke. Berapa 1,2 dikalikan 7,6? Nah, jika secara manual kita kali, oke, hasilnya adalah 9,12. Nah, ini untuk pajak konsumen. Untuk pajak produsen sendiri, yaitu pajak yang diterima pemerintah tadi dikurangi pajak konsumen, sama dengan 15,2 dikurangi 9,12 diperoleh 8, kemudian 0 dan 6. Nah, inilah hasil untuk pajak yang diterima atau yang ditanggung oleh produsen.
Nah, kita sudah bisa menjawab pertanyaan C. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu menggambar kurva atau grafik keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Oke, kita next. Oke, selanjutnya kita menjawab untuk pertanyaan nomor D untuk menggambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Nah, untuk menggambar kurvanya kita akan menggambar fungsi permintaannya, kurva fungsi penawaran sebelum pajak, dan kurva fungsi penawaran setelah pajak. Nah, yang pertama untuk fungsi permintaan tadi adalah QD sama dengan 21 min 2P. Untuk menggambar langkahnya sama seperti menggambar fungsi permintaan yang di pertemuan sebelumnya. Misalkan untuk memotong sumbu Q-nya P sama dengan 0, sehingga kita masukkan ke dalam fungsi permintaan menjadi 21 min 2 dikalikan 0 sama dengan 21 Q-nya, sehingga diperoleh titik yang misalkan saya tulis di sini titik A menjadi 21,0. Kemudian jika Q-nya sama dengan 0, itu menjadi, kita masukkan ke fungsi permintaan 0, 21 min 2P. Min 2P saya pindah ke ruas kiri menjadi 2P sama dengan 21, sehingga P sama dengan 10,5. Diperoleh untuk titik yang kedua 0,10,5. Oke. Kemudian untuk fungsi penawaran sebelum pajak, yaitu IS-nya itu adalah 3P min 4, sehingga sama, misalkan untuk P-nya 0 menjadi Q sama dengan 3 dikalikan 0 dikurangi 4 sama dengan 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Sehingga di sini didapat, saya misalkan titik C menjadi min 4,0. Kemudian jika Q-nya sama dengan 0, itu sama dengan 0 sama dengan 3P min 4. 3P saya pindah ke ruas kiri menjadi min 3P sama dengan min 4. P sama dengan 4/3, atau jika didesimalkan menjadi 1,33. Sehingga untuk titik D-nya kita peroleh 0,1,33. Kemudian untuk fungsi penawaran setelah kena pajak, tadi kita sudah dapatkan yaitu 3P min 10 sama dengan, untuk P-nya 0, kita peroleh Q sama dengan 3 dikalikan 0 min 10 sama dengan 0 dikurangi 10 sama dengan min 10. Sehingga diperoleh titik, misalkan ini titik E, itu adalah ini ya, min 10,0. Oke, kemudian jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan 3P min 10. Saya pindah ke ruas kiri, min 3P sama dengan min 10 menjadi P 10/3 sama dengan 3,33. Sehingga titik yang terakhir
kita peroleh 0,3,33. Nah, setelah mendapatkan titik-titik koordinatnya, baru kita gambarkan ke dalam grafik fungsi atau sumbu koordinat. Kita gambarkan ke sumbu koordinatnya. Ini sumbu Q, ini sumbu P. Nah, untuk titik pertama 21,0 kita perkirakan di sini. Titik A. Kemudian titik B-nya 0,10,5. Kita perkirakan di sini. Titik B. Kemudian kita hubungkan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk fungsi penawaran sebelum pajak, titik C-nya min 4,0. Misalkan di sini min 4. Ini titik C-nya. Untuk titik D 0,1,33 di sini titik D, sehingga kita hubungkan, tinggal kita perpanjang. Kemudian untuk QST-nya atau fungsi penawaran setelah pajak, untuk titik E-nya min 10,0. Berarti ini saya perpanjang sedikit, misalkan di sini. Kemudian untuk ini titik E ya. Kemudian titik F-nya 0,33. Nah, kurang lebih di sini. Tinggal kita hubungkan dan diperpanjang. Oke. Nah, ini tadi adalah fungsi permintaan. Kemudian ini tadi fungsi penawaran, dan ini tadi fungsi penawaran setelah pajak. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambar grafiknya, sehingga kita sudah menjawab dari pertanyaan A sampai D. Oke, terima kasih. Kalian sudah melihat bagaimana cara menghitung baik dari pajak yang diterima pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung produsen, serta gambar grafiknya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.